Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Guru Juli. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran pertama. Sebelum masuk pembelajaran, Bu Guru mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan? Pertanyaan kedua, apakah kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Ayo, siapa yang tahu? Penasaran dengan jawabannya? Mari kita simak bersama-sama. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah perubahan ukuran secara keseluruhan fisik yang meliputi tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu, baik secara struktur atau fungsi organ, melalui kematangan dan proses belajar sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Pertanyaan yang kedua, apakah kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Betul sekali, kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari dalam kandungan. Sejak dalam kandungan, manusia telah tumbuh melalui makanan yang dikonsumsi oleh ibu yang mengandungnya. Setelah lahir, manusia tumbuh dari bayi sampai dewasa. Pertumbuhan manusia ditandai dengan adanya pertambahan tinggi dan pertambahan berat badan. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, namun manusia masih terus-menerus mengalami perkembangan. Perkembangan manusia bisa dilihat dari kepintarannya, emosinya, dan kedewasaannya. Kekuatan tangan juga mengalami perkembangan. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan menari. Gerakan tarian itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu gerakan kuat dan gerakan lemah. Contoh gerakan kuat adalah mendorong meja, mendorong kursi, mendorong lemari, dan lain sebagainya. Contoh gerakan lemah adalah membawa kapas. Berikut beberapa contoh gerakan kuat dan gerakan lemah tangan pada saat menari. Pertama, gerakan pertama. Gerakan mengangkat tangan kanan dan tangan kiri, angkat tangan ke atas seperti mengangkat ban. Kedua, gerakan kedua. Turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari seperti tangan meniru air hujan. Ketiga, gerakan ketiga. Merentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat, gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. 5. Gerakan kelima, mendorong tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. 6. Gerakan keenam, gerakan bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dengan gerakan yang lemah sampai dengan gerakan yang kuat.
Misal bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan yang terakhir dengan 10 jari. Sebelum Bu Guru melanjutkan ke materi selanjutnya, Bu Guru akan membahas tentang penjumlahan bilangan dengan teknik menyimpan. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Kemudian berkembang menjadi penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Perhatikan soal berikut. 1245 ditambah dengan 2840, kita jumlahkan. Ingat, kita kerjakan terlebih dahulu angka yang paling akhir atau angka yang paling di belakang, yaitu 5 ditambah 0 hasilnya 5. 4 ditambah 4 hasilnya 8. 2 ditambah 8 hasilnya 10. Nah, 10 ini terdiri dari 2 angka, yaitu angka 1 dan angka 0. Yang kita tulis di sini adalah angka yang di belakang, yaitu angka 0. Angka 1 kita simpan di atasnya, ya. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi hasil dari 1245 ditambah dengan 2840, hasilnya adalah 4085. Mudah kan anak-anak? Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan tekun belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.